Bab 697. Batari Heteran. Apapun trik yang dipakai klan Heteran sampai berhasil mengumpulkan ratusan master kaisar kosmik. Dari titik ini sudah bisa melihat kalau latar belakang klan Heteran ini sungguh kuat. Jadi, kenapa klan Heteran mencarinya? Walau Devan tahu klan Heteran ini sungguh kuat, tapi dia tak khawatir. Dia juga percaya dengan kekuatannya sendiri. Tak lama kemudian, mereka diarahkan ke sebuah aula. Saat ini, aula klan Heteran sudah dipenuhi oleh banyak orang. Aura kekuatan pada tubuh orang-orang di aula ini melebihi aura kekuatan 3 orang yang membawa Devan dan Eliana kemari. Devan tak merasa apa-apa, tapi Eliana yang berada di sampingnya sangat panik. Orang-orang di aula ini masih belum melepaskan semua aura mereka. Jelas semua orang yang ada di aula sudah mencapai tingkat pelatihan yang lebih tinggi dari Eliana. Waktu Eliana panik, Devan mengandeng tangannya. Eliana pun langsung jadi tenang. Seolah-olah dia tak merasa takut lagi. Aula ini dikelilingi oleh kursi-kursi yang berjejeran satu demi satu. Ada 1 hingga 2 orang yang duduk di atas kursi-kursi itu. Ada banyak pria dan wanita yang duduk berdampingan. Mungkin mereka pasangan. Ada seorang pria tua dengan tampang yang mengesankan duduk di tengah aula. Eliana bisa merasa pria ini lebih mengerikan dari semua orang yang ada di aula ini. "Kamu Devan," pria tua itu bicara dengan perlahan-lahan. "Ini cara klan Heteran menyambut tamu." Devan menyipitkan matanya. Ternyata klan Heteran tak menyiapkan tempat duduk mereka. "Kamu pikir kamu tamu?" Pria tua itu tersenyum. Devan merasa jengkel dengan gaya bicara pria itu. Dia menggandeng tangan Eliana dan bersiap untuk pergi. Tapi ada beberapa orang yang menutup jalannya. Para orang ini memiliki aura yang tak kalah kuat dari tingkat Raja Kosmik. Mereka anggota klan Heteran. Di seluruh Imperium Andaras cuma Kaisar Imperium Andaras saja yang sudah mencapai tingkat Raja Kosmik. Tapi di klan Heteran, ada banyak master yang sudah mencapai tingkat Raja Kosmik. Tatapan Devan jadi muram. Dia bicara, "Kalian mau menghentikanku?" Mendengarkan kata-kata Devan, beberapa master Raja Kosmik itu langsung memberi jalan. Seolah-olah mau membiarkan Devan pergi. Devan menggenggam tangan Eliana dan berjalan lurus ke depan. Tapi, waktu dia baru saja melangkah, dia merasa ada tembok yang tak terlihat menghalangi jalannya. Jelas, tembok tak terlihat ini dibuat oleh beberapa master Raja Kosmik yang baru saja menghentikannya. Mereka sepertinya sudah memberi jalan. Tapi sebenarnya mereka menggunakan kekuatan ilahi mereka untuk menghalang jalan Devan. Devan mendengus dingin dan terus melangkah. Seketika, dinding yang tak terlihat itu langsung terdorong. Saat itu juga, tubuh-tubuh para master Raja Kosmik itu juga terdorong dengan paksa. Ekspresi beberapa master Raja Kosmik ini langsung berubah. Mereka jelas tak menyangka Devan dapat mengguncang batas pertahanan kekuatan ilahi mereka. Mereka menambahkan energi ilahi mereka sedikit demi sedikit. Waktu menghadapi penambahan energi ilahi mereka, Devan terus bergerak maju. Dinding yang tak terlihat itu terus bergerak. Tubuh para master Raja Kosmik itu juga terus bergerak mundur. Aturan, batu raksasa. Salah satu master Raja Kosmik menggunakan kekuatan aturannya. Dengan tambahan kekuatan aturannya, dinding yang tak terlihat itu seakan ditekan oleh sebuah batu raksasa sampai jadi sangat berat.
Devan melangkah kakinya ke depan dan terus melangkahkan kakinya ke depan. Tembok tak terlihat itu kembali bergerak. Aturan yang dia gunakan masih belum bisa menghalangi jalan Devan. Aturan, beban gunung. Lawannya kembali menggunakan aturan kosmik. Kali ini, tembok yang tak terlihat itu seperti ditekan oleh sebuah gunung besar. Dia tak yakin Devan masih bisa mendorong tembok tak terlihat itu. Namun, di bawah saksi kerumunan orang, Devan memegang tangan Eliana dan terus melangkah maju. Aturan, bahari tak berujung. Kali ini, lawannya mengerahkan kekuatan aturan lagi. Itu kekuatan aturan dari lautan, yaitu berat seluruh lautan yang terkumpul secara bersamaan. Dinding yang tak terlihat itu berubah seperti lautan. Devan terus melangkah maju dan mendorong bahasi tak berujung ini. Melihat ini, ekspresi orang-orang di aula yang awalnya menertawai Devan kini berubah. Arti, Kartika Gigantua. Beberapa master raja kosmik itu saling menatap. Akhirnya mereka menggunakan teknik mematikan mereka. Beberapa master raja kosmik itu saudara kandung. Jadi aturan kosmik yang mereka miliki itu juga sama. Secara individu, mereka sangat kuat. Kalau mereka bekerja sama, maka mereka akan jadi sangat mengerikan. Dinding tak terlihat di depan Devan jadi lebih berat dari sebelumnya. Bobot dinding tak terlihat ini sudah sebanding dengan beratnya sebuah planet. Setelah menggunakan trik mereka yang sangat mematikan, mereka langsung menatap Devan dengan tatapan provokatif. Saat itu juga, di salah satu ruangan, ada sebuah layar besar di dalam ruangan. Ada sosok yang sangat memukau duduk di depan layar besar itu. Dia menatap layar besar itu dengan gugup. Di layar besar itu terpampang gambar Devan. Tangannya yang gugup mencengkeram ujung roknya. Junior, semangatlah, kamu harus lolos dari ujian mereka. Kamera kembali menyorot ke aula. Di hadapan semua orang, Devan melangkah ke depan lagi. Dinding yang tak terlihat itu kembali terdorong. Ketika dia bergerak, di depan tubuhnya terlihat sosok bayangan bintang. Itu terlihat seperti bayangan, tetapi sebenarnya tak ada bedanya dengan bintang sungguhan. Dengan begitulah Devan terus mendorong bintang tersebut untuk bergerak. Tubuh beberapa master raja kosmik juga terus mundur, keringat dingin terus keluar dari dahi mereka. Mereka memakai semua kekuatan mereka, kekuatan batin serta kekuatan aturan mereka dengan maksimal untuk mencoba menghentikan langkah Devan. Tapi akhirnya, mereka berakhir dengan kegagalan. Devan menggenggam tangan Eliana dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Dia maju selangkah ke depan lagi. PVTT. Seorang master raja kosmik menyembur darah segar dari mulutnya. Jelas, dia sudah terluka berat karena maksimalnya energi yang dia keluarkan. Devan melangkah maju lagi. Master raja kosmik lainnya langsung memuntahkan darah segar dengan liar. Tep tep tep. Devan maju beberapa langkah lagi. Beberapa raja kosmik itu langsung memuntahkan darah. Kejadian ini membuat semua orang terkejut. Beberapa orang ini bisa dengan mudah melumpuhkan bintang besar dengan kekuatan mereka. Namun mereka gagal menghentikan Devan. Seberapa kuatnya Devan? Dan Sos cantik yang duduk di depan layar besar sangat gembira waktu melihat gambaran ini. Dia tahu juniornya tak akan mengecewakannya. Benar, wanita di depan layar ini kakak senior kedua Devan, Batari Heteran. Saat itu juga, dia juga putri tertua klan Heteran.
Dia gadis cantik nomor satu di galaksi Setrena yang sudah mengalahkan dua putri kebanggaan klan Rantali. Tapi, waktu di Antares, dia tak dipanggil dengan nama Batari Heteran. Dia hanya dipanggil dengan nama Batari. Itulah sebabnya, Devan tak tahu kalau putri tertua klan Heteran ternyata kakak senior kedua yang selama ini dia rindukan. Ayah, Junior sudah lolos dari ujianmu. Sosok cantik itu melambaikan tinjunya dengan semangat. Saat ini Devan sudah berjalan ke arah gerbang pintu. Sampai sekarang, dia masih bertindak sopan pada klan Heteran. Tapi, kalau klan Heteran terus bersikap tak sopan, maka jangan salahkan dia jika dia bertindak sembrono. Tepat waktu Devan mau melangkah keluar dari pintu gerbang, ada sebuah sosok yang muncul di depannya. Bersambung. Bab 698. Virago Heteran. Seorang wanita yang menutup jalan Devan. Dia berpakaian seragam bela diri, ada bekas luka di wajahnya yang cantik. Dia terlihat agak ganas. Aura gadis itu sungguh ngeri. Dia lebih hebat dari beberapa master Raja Kosmik sebelumnya. Putra suci klan Heteran, Virago Heteran. Wanita itu bicara dengan nada pelan. Ekspresi Devan jadi muram. Klan Heteran memang tak ada habisnya, ya. Aku tak peduli kamu itu siapa, cepatlah menyingkir, kalau tak jangan salahkan aku jika aku bertindak tak sopan. Devan berbicara dengan nada datar. Kalau mau aku menyingkir, maka lihatlah apakah kamu ada kemampuan itu atau tak. Virago bicara dengan datar. Dia itu gadis yang sungguh keren. Tatapannya penuh kepercayaan diri, walau ada bekas luka di wajahnya. Tapi itu tak mempengaruhi kecantikannya. Sebaliknya itu memberinya perasaan yang sangat dingin dan kejam terhadap sosok Virago. Dengan kekuatan Virago, jangankan bekas luka di wajahnya, bahkan mengalami cacat muka, dia juga dapat memulihkan dirinya dengan gampang. Alasan dia tak memulihkan bekas luka di wajahnya karena dia tak peduli dengan bekas luka ini. Pria menaklukkan dunia dengan kekuatan mereka, dan wanita akan menaklukkan pria. Itulah sebabnya, pria sungguh mementingkan kekuatan, sedangkan wanita sungguh mementingkan kecantikannya. Tapi Virago lebih memilih untuk mematahkan pemahaman ini. Walau dia seorang wanita, tapi dia juga bisa menaklukkan dunia ini dengan kekuatannya. Itulah sebabnya, waktu dia memperkenalkan dirinya, dia tetap mengatakan kalau dia putra suci dan bukan putri suci klan Heteran. Sebab dia tak menganggap dirinya sebagai seorang wanita. Sama halnya dengan anggota klan Heteran. Biasanya, bakat putra suci dan putri suci itu mengerikan. Tapi kekuatan mereka lebih kecil dari master terkuat di klan mereka. Tapi beda dengan Virago. Walau dia seorang wanita, tapi dia juga bisa menaklukkan dunia ini dengan kekuatannya. Itulah sebabnya, ketika dia memperkenalkan dirinya, dia tetap mengatakan kalau dia adalah putra bersih dan bukan putri suci dari klan Heteran. Itu karena dia tak menganggap dirinya sebagai seorang gadis. Sama halnya dengan anggota klan Heteran. Secara umum, bakat putra bersih dan putri suci itu tentunya sangat menakutkan. Namun sebenarnya kekuatan mereka jauh lebih kecil daripada master terkuat di keluarga mereka. Tapi berbeda dengan Virago. Walau dia seorang putri suci,
tetapi kekuatannya sudah sebanding dengan seorang tetua. Waktu Bantari yang ada di dalam ruangan melihat gambaran ini, ekspresi gembira di wajahnya yang cantik langsung jadi muram. "Ayah, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Kekuatan Kak Virago lebih kuat dari seorang tetua. Jelas, ujian dari klan Heteran masih belum berakhir." Bantari langsung merasa cemas. Alasan dia tak muncul di depan Devan dari awal karena dia sudah buat perjanjian dengan ayahnya. Devan harus lolos ujian dari ayahnya agar dapat bertemu dengannya. Kalau Devan gagal, maka Batari tak akan boleh bertemu Devan lagi. Batari percaya dengan kekuatan Devan. Dia pasti bisa lolos dari ujian ini dengan mudah. Tapi dia tak menyangka ayahnya akan memerintah putri suci klan Heteran, Virago, untuk menyerangnya. Apalagi wanita ini wanita yang gila bela diri. Ini bukan lagi ujian. Bagaimanapun, ujian itu tentunya harus dilakukan sesuai tingkat yang sama. Misalnya, ayahnya sudah berjanji padanya kalau dia tak akan memerintah para tetua untuk menguji Devan. Waktu pelatihan Devan sangat singkat. Sangat wajar kalau dia tak bisa mengalahkan tetua klan Heteran. Sendara Heteran memang tak membiarkan tetua klan Heteran menguji Devan. Tapi Virago ini lebih mengerikan dari para tetua klan Heteran. Dia itu wanita gila yang sudah diakui semua klan Heteran. Dia sangat ganas waktu bertarung. Setiap kali dia bertarung, lawannya pasti berakhir cacat. Dia bahkan pernah menghajar beberapa tetua. Banyak tetua yang merasa ketakutan waktu bertemu dengannya. Itulah sebabnya, Dewi merasa sedikit cemas. Tapi dia tetap percaya pada Devan. "Mundurlah." Saat ini, Sendera mengeluarkan teriakan pelan. Jelas, bukan Sendera yang memanggil Virago datang. Virago dengar informasi kalau Kaisar Amort yang baru-baru ini sangat terkenal akan datang bertamu ke klan Heteran. Jadi dia datang ke sini sendirian. Virago sangat suka menantang master kuat. Bagaimana mungkin dia akan melepaskan kesempatan yang bagus seperti ini? Kaisar apa? Sebentar lagi, dia akan menghajar kaisar ini hingga dia berlutut dan memohon ampun padanya. Setelah ditegur Sendera, Virago sama sekali tak berniat untuk mundur. Sebaliknya, dia terus menatap Devan dengan tatapan menantang. Karena Virago tak mundur, Devan juga tak ingin basa-basi lagi. Dia langsung melawannya. Devan melayangkan tinju ke arah Virago. Virago tak cuma tak hindar, dia juga melayangkan tinjunya. Boom! Tinju antara kedua orang ini saling beradu di udara. Tanah berguncang dengan keras. Serangan mereka berdua dalam arah horizontal. Dan itu tak mempengaruhi tanah. Tapi gelombang tinju mereka membuat planet Heteran yang sudah dilindungi oleh kekuatan aturan yang sangat kuat ini jadi bergetar. Setidaknya getaran ini bisa dirasakan dalam jarak 1000 km. Krak! Lengan Virago langsung patah. Jelas kekuatannya tak cukup untuk melawan Devan. Kekuatan Virago sudah mencapai Raja Kosmik tingkat kelima. Beberapa Master Raja Kosmik yang menghentikan Devan sebelumnya cuma berada di tingkat pertama dan kedua. Kesenjangan antara kekuatan mereka dan Virago sangat besar. Tapi yang tak diduga, lengan Virago yang sebagai orang yang melatih fisik yang super kuat ini langsung patah karena serangan Devan. Tapi, yang lebih membuat mereka kaget, Virago sama sekali tak memasang ekspresi sakit waktu lengannya patah. Dia mengangkat tangannya dan melayangkan pukulan ke arah Devan lagi.
Seolah-olah lengan yang patah itu bukanlah lengannya. Benar, wanita ini gila. Sudut mulut para tetua klan Heteran bergerak waktu melihat kejadian itu. Padahal dia seorang wanita dan sangat cantik. Kenapa dia malah pilih adik wanita Gil? Dia bertarung dengan nyawanya. Apa dia tak merasa sakit? Devan tak menyangka lawannya begitu ganas. Setelah lengannya patah, dia masih berani menyerang dirinya lagi. Tatapannya langsung berubah jadi dingin. Walau dia suka wanita cantik, tapi dia tak pernah merasa kasihan. Selama dia musuhnya, maka Devan tak akan pernah bersikap sopan. Dengan mudahnya dia menyambar tinju tangan kiri yang dilayangkan Virago. Dengan putaran yang ganas, terdengar suara tulang patah, tangan kiri Virago juga dipelintir hingga patah. Tapi Devan tak melepaskan Virago. Sebaliknya, dia meraih satu lengannya dan menendang perutnya lagi. Boom! Sebuah tendangan terdengar. Tubuh Virago langsung membungkuk dan melilit seperti udang. Tendangan Devan ini jelas dapat membuat Virago terbang jauh. Tapi karena Devan menarik tangannya, maka Virago tak terbang. Rasa sakit yang tajam datang dari kedua lengan dan perut Virago di saat yang bersamaan. Hal itu langsung merangsang saraf Virago. Apa ini akan berakhir? Dalam sekejap, Devan melontarkan serangan keduanya. Dia menarik tangan Virago dengan tangannya. Tubuhnya ditarik ke depan tubuh Devan. Seketika, Devan menendang pinggang Virago dengan ganas. Boom! Tubuh Virago terhempas dengan keras ke tanah. Retakan besar muncul di tanah. Gelombang yang mengerikan ini bahkan menyebar ke jarak yang jauh. Bahkan seluruh planet Heteran juga merasakan getaran yang kuat. Aturan kosmik tingkat Raja Kosmik tak cuma mampu meningkatkan pertahanan pada planet ini. Serangan apapun di planet ini akan langsung meratakan gelombang di planet ini. Karena itu, merusak planet Heteran itu hal yang sangat sulit. Sekarang, ekspresi semua orang di klan Heteran jadi menegang. Serangan Devan sungguh menggetarkan seluruh planet. Bersambung.